Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Buya, saya mau bertanya, cuman eh, masalahnya temanya bukan yang itu, boleh? Boleh. Masalah HTI. Jadi pendapat Buya sendiri, HTI di Indonesia itu pandangan Buya gimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HTI, akidah kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati, bukan langsung mengkafirkan kelompok-kelompok yang lain dari ahli kitab yang berasyhadu alla ilaha illallah. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah tidak mengkafirkan kecuali ada bukti-bukti pemikiran yang keluar. Kalau masalah pemikiran nanti didiskusikan, tapi kita tidak mengkafirkan. Tapi urusan mengikuti lain. Ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah punya rambu-rambu. HTI bukan asy'ariyah akidahnya, bukan ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Kami sesuai dengan pemahaman sebagai ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah tidak mengatakan kafir, karena mengatakan kafir tidak gampang. Orang berasyhadu Allah kok dikatakan kafir, tapi engkau itu ikut enggak, karena kita punya akidah sendiri namanya akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Selesai. Kalau HTI jadi asy'ariyah, akidahnya yang dikukuhkan dalam perjuangannya adalah akidah asy'ariyah, Abul Hasan Asy'ari sama Maturidiyah, ya sama dengan kita. Selagi mereka tidak mengikuti asy'ariyah, ya jangan dong. Kita kan punya ilmu yang diajarkan oleh guru-guru. Akidah yang harus kita dukung, yang kita sebarkan, yang kita kukuhkan adalah akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati sama al-Maturidiyah. Jadi HTI tidak ikut asy'ariyah, bukan pengikut asy'ariyah. Memang pendiri, kakek dari pendiri adalah Asy'ari, tapi pendirinya ke bawah mereka tidak mempromosikan, tidak menggembar-gemborkan tentang akidah asy'ariyah. Jadi segala, pokoknya begini aja kaidahnya, kelompok-kelompok agama silahkan berjuang asalkan tidak merusak, tidak mencaci maki dan tidak mengolok. Tapi Anda kalau ingin mendukung, Anda punya rambu-rambu. Akidah Anda yang harus Anda pertahankan, yang paling mahal dalam diri Anda adalah akidah. Anda seorang mukmin muslim ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Jadi semua jenis kelompok yang ingin Anda ikuti, Anda lihat akidahnya dulu. Kalau tidak mengikuti akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah, jangan buang energi. Kelompok Asy'ari saja perlu dibesarkan, kenapa energi kita buang untuk yang lainnya? Kemudian kenapa harus asy'ariyah? Asy'ariyah ada yang paling luas. Kaidahnya Abul Hasan Asy'ari tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah mencaci maki. Maka karena bukan Asy'ari, kita tidak akan bergabung. Tapi kalau memang perjuangan yang baik, siapapun, saya tidak berbicara tentang HTI ataupun HTI, HTU, HTN, terserah, itu gak penting. Yang penting kalau memang perjuangan itu baik dan tidak bertentangan dengan apa yang ada di negeri kita ini, dasar negara kita, tidak menentang dasar negara kita, ya itu. Kemudian tidak saling mencaci, tidak mengolok, kita tidak bisa mengkafirkan, tidak boleh mengkafirkan bahkan oleh ulama kita. Cuman Anda jangan sibuk sesuatu yang belum jelas. Yang sudah jelas bagi Anda adalah sekelompok akidah Anda ahli sunnati wal jamaati al asy'ariyati, asy'ariyah. Anda ini sudah. Adapun Asy'ari nanti, kalau sudah Asy'ari itu tidak harus NO saja. Kalau Anda ke Lombok ada Nahdlatul Wathon. Jadi kalau udah NO enggak bisa. Enggak, di Lombok Nahdlatul Wathon. Syekh Zainuddin Al-Ampenani orang besar. Mereka tidak pakai NO, tapi pakai NW, Nahdlatul Wathon. Kalau Anda pergi ke Medan, nanti ada namanya Aswasliyah. Ya kan? Jadi yang perlu, kalau Nahdlatul Ulama akidahnya apa? Asy'ariyah. Iya benar. Makanya nanti yang perlu dibesarkan di sini adalah akidah ahli sunnati wal jamaati al asy'ariyati. Pokoknya kelompok apapun yang mengikuti asy'ariyah, itulah yang harus kita dukung. Apakah namanya Nahdlatul Wathon? Nahdlatul Wathon itu di Lombok besar itu. Kemudian Al Wasliyah yang ada di Medan, tersebar di sana sini. Kemudian
Nahdlatul Ulama yang ada di negeri kita, di mana, di Jawa ini ya. Jadi masalah itu organisasinya, tapi yang paling harus kita angkat adalah urusan akidah. Akidah Asy'ariyah itu apa sih? Ada ciri-cirinya ibu bapak kalau anda menghafal ini. Allah wujud kidambah, kok ini adalah tradisi Asy'ari. Itu saja, selesai yang diajarkan di madrasah-madrasah di kampung-kampung. Makanya kita lebih tonjolkan saya Asy'ari, ikuti akidah Asy'ari. Kenapa harus ditonjolkan Asy'ari? Sekarang banyak dipalsukan karena ada selebaran-selebaran mencaci maki akidah Asy'ariyah. Maka kita harus semangat untuk mengangkat Asy'ariyah lagi, karena Asy'ari itu yang menyebarkan Islam ke penjuru dunia. Bahkan di Indonesia ini pesantren-pesantren yang dulu namanya pesantren salaf itu loh, itu pesantren yang sesungguhnya salaf yang diajarkan ya Aqidatul Awam, kemudian setelah itu agak naik lagi Kifayatul Awam, kemudian setelah itu Jawharatul Tauhid. Itu yang ada di pesantren. Jadi urusannya adalah urusan akidah, bukan urusan kelompok tadi. Jadi selesai, anda tidak usah ikut-ikutan selagi bukan Asy'ariyah. Kalau dia mengumandangkan Asy'ari, dukung kita di belakangnya, harus itu. Karena apa? Yang membangun negeri ini, lihat ulama-ulama Mbah Hasyim Asy'ari adalah ulama-ulama pesantren-pesantren penjuru Indonesia ini yang membebaskan negeri ini dari penjajahan. Nah, itu adalah akidah. Baik, ini saja ya. Jadi bukan urusan mengkafirkan. Kalau urusan mendukung harus jelas. Kalau tidak Asy'ari, kita tidak boleh menghalangi. Misalnya kalau sekelompok akidah itu benar, apa sekelompok itu adalah tidak bertentangan. Misalnya ahli sunnati wal jamaati juga tidak mengkafirkan kaum Mu'tazilah. Imam Ghazali sendiri terang-terangan tidak mengkafirkan kaum Mu'tazilah. Tapi kita tidak boleh ikut kaum Mu'tazilah, karena kita punya akidah ahli sunnati wal jamaati. Nggak boleh ikut Mu'tazilah. Banyak kesesatan akidah, biarpun ulama kita tidak mengatakan itu kafir. Jelas ya? Jadi HTI, karena mereka tidak mengomandokan, menyuarakan akidah Asy'ariyah, maka anda jangan buang energi. Anda yang perlu anda besarkan adalah Asy'ariyah yang saat ini mulai dipalsukan. Banyak orang memfitnah Asy'ariyah sehingga ada mencaci. Bagaimana Asy'ariyah mau difitnah? Ulama-ulama besar, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Haytami, kemudian juga Imam Nawawi Asy'ari. Dan mereka sudah ngomong Nawawi bukan Asy'ari, Ibnu Hajar Al-Asqalani bukan Asy'ari. Mulai membuat data-data palsu. Tidak, saya tidak pernah ragu mengatakan saya ikut manhajnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Saya Sunni Asy'ari, Sufi, ngikuti ahli tasawuf. Selesai. Niki ayat paling populer didamel dalil utawi dalih kangge tiang-tiang sing memaksakan khilafah nggih. Memaksakan napa? Khilafah. Mergi Allah janji tiang mukmin niku bakal menjadi khilafah ning gone bumi kados tiang-tiang riyin nguasai bumi. Kula terangno nggih maknane khilafah nggih. Khilafah iku maknane iku kepemimpinan. Dadi saka kata khulafa yakhlufu niku maknane ganti. Dhisik pengganti A diganti B, B diganti C niku jenenge napa? Khilafah. Sing jelas hampir semua ulama niku sepakat janjine Allah niku ora kudu saiki. Nggih, janjine Allah ora kudu saiki. Dadi kesusune nggih ora usah kudu napa sakniki. Terus niki kula ngaji model kiai kuno nggih sing nganggo dalil ora kemrungsung nganggo dalil. Kanjeng Nabi riyen sallallahu alaihi wasallam niku riyen zaman sugeng. Niki kula hanya ngomong sing berdasar hadis sahih. Nabi zaman tesih sugeng pas perang Khandaq niku perang paling berat itu perang Khandaq, perang parit. Jadi diarani perang Ahzab nggih. Nah, dalam bahasa Quran disebut perang napa? Ahzab. Ahzab niku jama'i hizbun. Hizbun niku koalisi. Koalisi mergo ora wajar wong Nasrani koalisi mbek wong Yahudi, koalisi mbek musyrik Mekah merangi Kanjeng Nabi. Terus eling-eling Yahudu Khaibar ambek Nasara Najran ambek musyriku Mekah niku tiga kekuatan besar bersepakat merangi Kanjeng Nabi.
Padahal biasanya tiang Yahudi yang menilai satin Nasoro ala syai, wong Nasoro nggih keyakinan nilai satil Yahudu ala syai. Ini rungono tenan iki. Tapi karena mereka berkepentingan ngelawan Kanjeng Nabi berkoalisi disebut perang Ahzab. Nak tengene tareh istilahnya perang napa? Khandaq. Walhasil akhirnya Kanjeng Nabi musyawarah mek para sahabat enggak mungkin secara teori tidak mungkin menghadapi Ahzab, terus Salman Al-Farisi usul damel Khandaq. Khandaq niku semacam parit besar sing ukurannya kuda terbaik pun ra iso menculot. Zaman niku nggih mboten enten teng ora ono pesawat tempur, pokoke ukurane ngger kuda terbaik ra iso menculot ya wis kondang wis. Nah, terus ketika damel parit itu ada batu besar. Niki eling-eling ketika itu wong Islam sing terdata. Niku nak jumlah muslim zaman itu sekitar 14.000, yang ikut perang sekitar 3.000. Nah, itu ketika niku terus ketika ada batu dibongkar tidak bisa, terus ada sahabat matur Rasulullah, ya Rasulullah itu ada batu yang nggak bisa dibongkar padahal kedalaman Khandaq bergantung batu itu bisa dipecahkan. Nah, terus Kanjeng Nabi niku medun nggih dereng salat asar, nggih mboten salat asar pancen kodok masal ya. Jadi Nabi itu tidak salat asar pasti. Medun nyileh kapak yang dipegang sahabat itu ngono tenan. Pokoknya kudu detail. Sampean kok nanti kalau enggak detail nanti salah paham. Nyileh kapak. Nabi tidak bawa kapak sendiri, minta kapak salah satu sahabat di kapak napa cara ganco gitu kira-kira. Sing go pemecah batu ini lho. Bodhem. Engko ora muni dinamit, boten dinamit terus niku wonten bodhem. Nah, ketika dipecah Nabi itu keluar sinar sing ngendikane Nabi. Terus Nabi guyon, Nabi ngendikane jek rilek. Lataf tahun na Qaisar hatta la Qaisar ba'da wala taftahun rum hatta la Ruma ba'da. Wah, pas aku mecah iku sinare tok Sam niku sakniki Palestina, Libanon termasuk Sam sedanten. Wong munafik malah guyu-guyu. Yang di situ ya banyak orang munafik. Pikirannya Muhammad mangan ae kangelan, kok ambisi ngalahno napa Romawi. Zaman niku Sam niku di bawah cengkraman napa Romawi. Itu eling-eling ya teng bahasa kitab kuno angger muni Romawi maknane teritorial napa Romawi yang ada teng di Syam. Mergo Syam riyen otoritasnya dari napa Romawi, iki Romawi Vatikan. Tapi sing dimaksud Romawi nggih teng Palestina niku napa Israel ya. Nggih pokoke bangsa niku. Kok muni Israel diamuk wong Palestina, muni Palestina diamuk wong Israel pokoke bangsa kono niku. Itu Nabi. Ndak sampean ben cerita bukti ra kesusu iku penting. Walhasil Nabi nganti kapundhut itu ya Sam enggak kunjung terbuka. Jadi kalau orang memaksakan khilafah sekarang kudu saiki iku zaman Nabi kok Nabi asdaqul qailin wa huwa as-sadiqul masduq. Nabi setelah kapundhut ya enggak ada Sam dibuka. Masih normal-normal saja tetap wong Islam hanya hidup di kawasan putih Madinah. Nggih, rungokno tenan iki. Tapi Nabi sempat guyon. Nah niki Nabi seneng guyon. Suraqah ben sampean ngerti nak gak kesusu nganti intinya nganti Nabi kapundhut itu Sam belum dibuka, belum futuhat. Nggih ngangge bahasa kita mon Sam belum futuhat nggih Fathu Mekah Sam itu dari napa futuhat. Tapi Nabi sempat guyon ana Suraqah wonge rondo ndek elek dhisik sing tau mateni Nabi 3 kali gak sida niku sing terus ambles niku. Niku jare Nabi ya Suraqah kowe seneng sok mben nak nganggo mahkotane Raja Romawi. Suraqah iku yo iman tapi rapati percaya tapi yo iman. Nggih seneng mawon Kanjeng Nabi. Iya lucu guys, sebenarnya nganggo mahkotane Romawi iku lucu. Di depan sahabat banyak yang dengar itu hadis itu mutawatir. Ngoten tok Nabi. Walhasil wala-wali zaman era Sayyidina Umar Syam niku ditalono Umar radhiyallahu anhu. Raja Romawi ne panglima perangi keplayu. Pas keplayu niku mahkotane iku ceblok. Lah iki artine ngene, wong Kanjeng Nabi sing as-sadiqul masduq wae pas janji gak menangi. Kejadian. Menangine era Umar, padahal Umar udah di khalifah 12 tahun, Abu Bakar 4 tahun. Anggap ae 12 tambah 4 berarti pinten? 16 tahun. Lah saiki wong nak ngodro khilafah kudu dadi saiki. Wong Islam kudu menang. Senengane bangsa muni napa saiki. Ben wayah saiki, ben sugih yo saiki. Walhasil ini terus Nabi ya duwe sisi humoris. Ketika mahkota itu ono
Suraka nagih Umar, ya Umar sesuai dawuhe Nabi. Mahkota iku wekku, padahal bertahtakan intan. Mergo sing kon nganggo Nabi iku aku Suraka. Di depan sahabat dinggo yo elek, elek. Ndek nganggo mahkota, mlaku ya ora pantes. Wah iku pas digo sahabat kabeh guyu cekakaan, perkarane roh wong kere nganggo napa? Mahkota. Wong adung kere kan sampe digoni ketua elek ngono ae gene. Bareng diguyu-guyu terus Umar sempat guyon. Coplok ya Suraka, ikhlak ya Suraka coplok. Ora jare Suraka iki jare Nabi jatahku. Dadi sing nganggo kudu aku. Terus di depan sahabat Umar guyon, ya Suraka, Nabi hanya dawuh kowe kon nganggo ora kon duwe. Nah, dadi kudu mbok coplok kok didol dienggo asete Baitul Mal. Akhirnya dicoplok didol, wae walhasil didol. Iku hebate Umar. Lah intelijen Romawi iki. Iku gawok sapa panglima Islam iso ngalahno Romawi. Iku nganti datang ke Madinah. Kepen roh dijayane apa panglima Umar wong iso ngalahno napa Romawi. Ternyata ning masjid digolaki ra ono, ning ndi ra ono, bareng takok sahabat. Aina Amirul Mukminin, di sing jenenge raja Islam. Dene nakoke aina Malikul Muslimin. Pertanyaannya, di mana raja Islam? Ha huwa hana. Iku lho wong iku. Wong iku turu ning ngisor kurma. Dadi ora di istana, cara wis gubuk elek ana kursi terus turu. Iku gak percaya deh. Ya iku wong nganggur takok wong ya wong iku. Bareng digugahi sik tangi kesik-kesik ya Umar iku. Sing raja sing ngalahno Romawi wonge napa? Tangi turu buah ilmu. Ya Sayyidina Umar. Kuwawan. Roh keramate sinten? Sayyidina Umar. Walhasil akhirnya Romawi ku kalah sangka Palestina terus Baitul Maqdis. Sing sakniki diarani Masjid Aqsa niku terus didamel masjid. Mulane jenengan kudu ngandel kula, mulane sing diarani masjid iku nggon sujud ora bangunan. Mergo nak masjid itu maknane bangunan masjid iku zaman Nabi sangka Masjid Aqsa iku urung rupa masjid. Mergo masjid itu awal didesain bangunan era Sayyidina Umar. Nah ini terus pentingnya ideologi. Zaman iku ana ahli kitab jenenge Ka'bul Ahbar, rungokno tenan. Mulane wong iku selain ngalim ngalahno wong kafir kudu ana ideologi fikih. Fikih harus kita jaga. Senajan to ilmu sing kadang kita ora cocok tapi harus kita jaga. Nabi riyen nate ken salat madhep Baitul Maqdis 16 bulan. Nggih rata-rata riwayat itu 16 bulan sampai 17 napa bulan. Wae mlesete saulan. Ana wong cerita 17 tahun ya ora tau ngaji. Pokoke khilafe ku mau 17 wulan sampai 16 bulan. Nah sing ketrucut 11 tahun niku pancen ora iso ngaji. Utawa lali ra apa-apa. Lah Ka'bul Ahbar itu tiang Yahudi sing masuk Islam, masyhur kan? Al haditsus tsani an Ka'bil Ahbar, masyhur Ka'bil Ahbar masyhur. Sehingga Sayyidina Umar untuk menentukan posisi masjid itu tak kok Ka'bil Ahbar, cara kowe masjid itu apike piye? Padahal akhir hayate Nabi iku wis kon madhep Ka'bah eling-eling. Akhir hayate Nabi iku salat men kan madhep Ka'bah. Ka'bah sing terkenal iku sing teng Masjid Haram niku. Sing nang Abu Hajar Aswad butuh bayar fee niku paham wis sing napa? Falan waliyannaka kiblatan tarduha. Ka'bul Ahbar pinter, Sayyidina Umar mesti diakali. Jadi ngakali iku ya oleh. Ka'bul Ahbar ya wong saleh tapi di kepentingan. Umar ketika PG masjid itu kon ning gurine Masjid Aqsa. Jadi gamane misalnya Masjid Aqsa niku kula nudi. Kula nak salat mriki rasane madhep mriki nggih kula. Dadi gamane kon gawe masjid gurine Sokhrah. Pokoke watu sing dienggo Mi'raj Nabi jenenge Sokhrah. Nggih jenenge napa Sokhrah eling-eling. Kon gawe masjid gurine Sokhrah. Dadi engko nek wong Islam salat otomatis ya madhep Sokhrah ya madhep Ka'bah. Dadi setiap kali mbek Ka'bul Ahbar. Ben khas Yahudine ya ijek, khas Islame ijek. Dadi entuk loro-lorone, paham nggih? Dadi kon gawe masjid sak gurine Sokhrah, ben kok salate ya madhep Sokhrah meskipun ya madhep Ka'bah. Umar miso-miso, wailak jancuk kowe. Utekmu ijek Yahudi, wak padum aku ben madhep Sokhrah ben ijek kaya wong Yahudi. Ngamuk Umar. Ora. Aku bangun masjid ape mungkuri Sokhrah. Tenan. Mulane masjid Umar teng Masjid Aqsa niku madhep Ka'bah mungkuri Sokhrah. Dadi sakake Sokhrah nasibe saiki ku di bokongi wong salat gara-gara Umar moh berbau-bau
Yahudi. Ya wong kok kotoke ngono. Mulane Masjid Umar iku mungkuri Sokhra. Mulane kula niku pas teng Palestina ya salat ning Sokhra, perkarane ben tau salat gak mungkuri Sokhra. Tapi ya salat ning Masjid Umar regani Sayyidina Umar. Tapi sampean nak sok ben ning gone Masjid Aqsa salate mungkuri Sokhra. Iku Umar saking curigane nak Kabul Akbar jek kecampuran utek Yahudi mkumat kowe usul kok ngono terus digo. Paham iki sampean harus sejarah. Iku ya Nabi ra menangi. Terus terusane cerita sing luwih parah meneh wala taftahunnal Konstantinopel. Konstantiniyah kalau dalam bahasa Arab. Iku diriwayatno Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Iku ndak kunjung ana futuhat nganti Pangeran Fatih sekitar tahun 700 Hijriah. Pokoke 600 tahun sangka dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila malah 800 tahun. Konstantinopel itu Turki. Paham ya? Dadi sangka didhawuhna Nabi, Imam Bukhari rawine tahun 200 Hijriah, dibukae sekitar tahun 700 800 Hijriah. Ayo saiki kowe nak kesusu khilafah kudu menang saiki wong Nabi mawon sing as-sadiqul masduq dibarengi Jibril mawon nak bar ngendikan niku terrealisasi kadang 600 tahun 800 tahun. Yaiku dibuka zuriyah Sayyidina Utsman ketika pemerintahan Ottoman dibuka Konstantinopel. Mulane masjid biru tegene Turki jenenge Masjid Al-Fatih. Masjid apa? Al-Fatih. Mergo sing buka Pangeran Fatih min zuriyati sinten Sayyidina Utsman. Dadi ki aja kesusu. Lah wong saleh saiki kesusu, anake Karmen mbok Karlan mondok yo dadi kiai. Lah kiai latihan kan bapake ora kiai. Sajane ora usah kesusu saleh tok, engko anake kiai, engko putune ulama, terus putune neh kaliber nak tepak. Oh, tapi nak kesusu tetep perkara. Pokoke bangsa kesusu iku. Lah kecuali nak dadi kiai saleh, pengaruhe sekedare gak apa-apa, tapi nak sing over-over iku mesti kepleset. Mergo kesusu pokoknya rapi. Jadi paham ya. Maksudnya kalau namung cerita, nak ono janjine Nabi kok aja mbok telan bulat-bulat kudu saiki. Kudu saiki gawane manusa khuliqal insanu min ajal. Manusa senengane kesusu. Buktine kebukae Konstantinopel sakwise 600 tahun. Saiki wong ngremuni khilafah Islamiyah kudu menang saiki, kudu diterapno saiki. Pokoknya sekudune saiki repot. Ayo pentingnya ngaji ben kowe roh data. Ya roh data. Pun paham gitu. Terus ya Allah ya janji-janjine Allah bener kowe bakal nguasai dunia. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang umat Islam yang suka membubarkan kajian saudaranya? Ini kan tergantung kuat-kuatan saja. Ini masalah kuat-kuatan saja. Ustadz Bakhtiar Nasir mau dibubarkan? Tak bisa. Dia punya kekuatan. Lalu kenapa Ustadz Felix Xiao dibubarkan? Dia mu'alaf. Dia tak punya kekuatan. Duitnya pun tak ada. Mobilnya mewah, rupanya dibelikan bapaknya. Rumahnya mewah, rupanya dibelikan bapaknya. Pasukan pengawal tak ada, kemana-mana sendirian. Enaklah membubarkan dia. Coba bubarkan Ustadz Bakhtiar Nasir. Besar, tamat Madinah, punya travel, kaya, Muhammadiyah mendukung dia. Ini kan kuat-kuatan aja. Ustadz Abu Somad bisa dibubarkan. Abu Somad tak ada kekuatan, pasukannya tak ada. Udah mau dibubarkan? Belum lagi. Maka kuatkan. Apakah ini tanda-tanda kiamat kecil? Ya, ketika kebenaran dilumpuhkan, ketika kebatilan menang, maka saat itu dunia belum kiamat, tapi isinya sudah kiamat. Ibu saya sudah tiada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tahu beliau telah bahagia, alhamdulillah, tapi selalu hati ini belum merasa ikhlas. Bagaimana belajar ikhlas dalam kehilangan orang yang kita sayang? Antum banyak belajar ke tukang parkir. Mundur. Ya. Dia yang memberikan tempat itu. Dia yang memanggil, sini Pak, sini ya. Dia menjaga
Kalau ada orang mau mengintai ngambil kaca spionnya, jangan, dia menjaga. Tapi ketika mobil itu diambil, pernah dia marah? Iya. Apa pernah dia berkata, kamu yang sudah meletakkan di sini 2 jam, kenapa kamu mau ambil? Karena dia sadar itu bukan punya dia. Ketulusan saudaraku tukang parkir perlu kita ambil. Sampai-sampai begitu tulusnya mereka, suara azan berkumandang, hayya 'alas shalah, mereka rela tak sholat untuk menjaga. Ibumu, ayahmu, anakmu, istrimu bukan punya engkau. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dia punya Allah. Maka kalau kau tidak ikhlas melepasnya, akidahmu bermasalah. Akidahmu bermasalah. Kau lebih cinta kepada dia, lalu kau katakan cintamu la ilaha illallah. Apa maknanya? La mahbuba bihaqqin illallah. Tidak ada yang lebih dicinta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada yang lebih cinta kepada dia. Siapa? Allah. Kalau kau tak ikhlas melepas dia, 2 bermasalah. Pertama, cintamu lebih besar kepada dia daripada kepada Allah. Yang kedua, kau meragukan cinta Allah. Kau katakan kau lebih cinta pada dia daripada kepada Allah. Perbaiki akidah. Ustaz enak ngomong aja. Yang kehilangan ini kan aku, ibuku. Maka aku pun belum tentu setegar engkau ketika ibuku meninggal dunia. Makanya bunyi ayatnya, watawasau, 2 orang saling menasehati. Hari ini saat kau kehilangan ibu, aku yang menasehati. Tapi saat nanti, emakku sekarang umurnya 70 tahun. Saat kalian dapat kabar ibuku meninggal, kalianlah yang akan memposting video subuh ini. Akan ada yang memotong video ini. Siapa dia? Pencuri-pencuri video yang mengintai. Ada yang niatnya baik menyebarkan dakwah, tapi ada yang bermain di sini. Ingat, kalian yang bermain, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Yang mengambil foto saya sedang menganga, foto saya sudah, dia posting foto itu hanya untuk memancing penonton, mengambil kesempatan. Kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat itu. Terakhir sekaligus kalimat penutup dari Ustaz. Menghadapi tindakan orang kafir yang saat ini ingin memecah belah. Orang kafir ini baru ada sekarang apa dari dulu? Maka kalau ada ucapan Ustadz kafir, orang kafir marah. Kalian kok marah? Ini kalimat dari dulu. Jangan panggil kami kafir, panggil kami non muslim. Loh, gimana nanti baca ayat? Qul ya ayyuhal non muslim. Mana? Kafir kan dari dulu. Menonjol, orang yang menonjol dalam keberanian memperjuangkan kebenaran, ini orangnya. Kenapa? Karena ada hak, ada batil, ada bengkok, ada lurus, ada Musa, ada Fir'aun, ada hitam, ada putih, ada iman, ada kufur. Orangnya mukmin namanya kafir, mukmin iman, kufur kafir. Maka masalah orang kafir sudah ada. Bagaimana kita menyikapinya? Bersikaplah seperti sikap Ibrahim. Ibrahim bagaimana? Argumen. Makanya kita sebut kama shallaita ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim. Pakai argumen. Siapa yang menghancurkan berhala-berhalanya Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum haza. Yang menghancurkan ini adalah berhala yang paling besar. Fas'aluhu, tanyalah dia, ingkanu yang tiqun, kalau memang mereka bisa bicara. Pakai logika akal, pakai. Kalian yang jago rasional, pakai, buatkan meme, buatkan video pendek, buatkan melawan argumen-argumen mereka. Tapi biasanya mereka kalau kalah dengan otak, mereka akan pakai otot. Kalah dengan otak, bangkit emosinya,
kumpulkan semua kayu-kayu, harriquhu, bakar Ibrahim. Apakah Ibrahim tak bisa ditangkap? Bisa. Ibrahim mereka tangkap, mereka ikat, mereka masukkan, mereka bakar. Mukjizat datang belakangan. Ibrahim keluar dalam keadaan kedinginan. Kenapa? Karena Allah berkata, kuni, jadilah api bardan, sejuk. Andai ayat itu titik sampai bardan, beku Nabi Ibrahim. Ditutup Allah, bardan wasalaman, salam, sejuk tapi selamat ala Ibrahim. Itu yang selalu disampaikan di manasik haji. Bapak Ibu, nanti kalau di Makkah kepanasan, baca ayat ini ya, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, kuni bardan. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak saya baca ayat ini selama di Makkah sejuk. Rupanya nggak pernah ke masjid, di hotel aja. Aktif sejuk. Hari ini kita berkumpul ramai, maka dulu Buya Hamka pun pernah mengumpulkan orang lebih ramai dari ini. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan orang lebih ramai daripada ini. Hari ini kita tertekan, mereka dulu pun pernah tertekan. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Apa yang terjadi pada kau hari ini pernah terjadi pada orang-orang sebelum engkau. Tapi ada yang tegar, ada yang terkapar. Kau tinggal memilih. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujur wa taqwaha. Kau tinggal memilih di simpang jalan. Mau tua, mau muda, mau laki-laki, mau perempuan, mau ulama, mau ustaz, mau rakyat jelata, kau berada di simpang jalan. Terus saling menasihati, bersatu dalam persatuan Islam. Jangan wala tatafarraqu, jangan terpecah belah. Kumpul di pengajian sana, datang istiqamah, dan jangan lupa saling mendoakan. Da'autu lisyafi'i, aku doakan Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, 40 sana, 40 tahun aku doakan Syafi'i. Saya tak minta Bapak Ibu doakan saya 40 tahun, 4 kali jadilah. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Panjangkan umur Ustadzku Abdul Somad, berikan dia kesehatan walafiat, matikan dia dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saat itu malaikat datang, hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Apa kata malaikat saat antum berdoa? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka mithluh, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Bagaimana cara menyikapi ayah yang tidak pernah sholat? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak perempuan? Engkau senasib dengan Ibrahim alaihissalam. Ya, wa idh qala Ibrahimu li abihi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Kenapa kau sembah berhala-berhala wahai ayah? Apa kata Azar? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi, mengajak, mendakwahi aku, la arjumannaka, aku akan lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya. Dia usir Ibrahim. Pergi sana. Apa kata Ibrahim? Salamun alaika, keselamatan untukmu wahai ayah. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah. Innahu kana bi hafiyya, Allah akan mengabulkan doaku. Lihat lembutnya Ibrahim alaihissalam. Jadi jangan antum sudah ngaji, tiba-tiba pulang dari sini antum panggil ayah, ayah sini sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan begitu. Download buku 99 tanya jawab solat Abdul Somad LCMA, cetak print, kasih. Ya. Ayah baca buku ini. Langsung ke pertanyaan yang ke-77 ya. Apa hukum orang nggak sholat? Siapa yang tidak sholat kafir. Lah, ayah nomor WA punya kan? Ya, kirimkan video. Cari, download di YouTube. Somad sholat ente. Ya, ini ada video pendek. Siapa yang tidak sholat? Campakkan ke sungai. Usaha dari kita, lalu kemudian doa. Jangan lupa doa silahul mukmin, doa senjatanya orang beriman. Kau doa tiap malam.
Ya Allah, Engkau membolak-balikkan hati ayahku. Kalau Engkau mau, ya muqallibal qulub, Kau bolak-balikkan hatinya. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Aku tahu ya Allah, kalau Kau mau, Kau kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Engkau hanya ingin aku sebagai anaknya, bahwa menunjukkan aku tak ada kuasa apa-apa, supaya aku merendahkan diri kepadamu. Lembutkan hati ayahku ya Allah, sampai di liang lahat sekalipun, sampai sakaratul maut, Kau bisikkan ke telinga ayahmu, la ilaha illallah. Ketika nampak lidahnya bergerak, la ilaha illallah, selesailah sudah, pun tetap tak berhenti kau berdoa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bagaimana memperjuangkan niat baik? Wah, ini tentang perjuangan. Bagaimana memperjuangkan niat baik untuk menikah, tapi orang tua tak merestui. Kenapa dia tidak restu dengan pernikahan? Apa sebab? Cari kronologis latar belakang. Dia tidak setuju karena calonmu itu beda suku. Jelaskan dengan dia. Papa mama nggak setuju karena sukunya apa? Aku tidak suku calon menantuku itu orang Minangkabau. Oh, mama jangan macam-macam. Buya Hamka dari mana? Dari Minangkabau. Aku tidak mau suku karena istrimu itu orang Batak. Mama jangan macam-macam. Ahana Sution dari mana? Batak. Aku tidak setuju karena dia orang Makassar. Mama baca dulu, Sultan Hasanuddin dari mana? Dari Makassar. Ternyata yang kau sebutkan itu orang baik-baik semua, nak. Iya, tapi aku tetap tak yakin menantuku ini. Maka antum doa salat hajat 2 rakaat, yang pakai usolli sunnatal hajat. Hajatnya sebut dalam hati lillahi ta'ala. Yang enggak pakai usolli, Allahu Akbar. Ayatnya bebas. Tengah malam, saat sunyi sepi, jalur sambungan jarak jauh tidak terhalang, di situ sujud terakhir kau minta, ya Allah, aku sangat cinta pada perempuan ini, rasanya aku tak bisa berpindah ke lain hati. Tapi jangan kau ucapkan di mulut, nanti batal solatmu. Dalam hati saja, maka kau minta, lembutkan hati orang tuaku ini ya Allah. Kalau memang jodoh tak akan kemana. Andai tak dapat, Allah sudah sediakan engkau wanita yang lebih solehah daripada itu. Jangan takut, jangan galau. Ini anak muda gara-gara galau sampai enggak datang pengajian. Gimana bro, jadi kita pengajian Al-Azhar, aku untuk ini hijrah stop dulu lah. La ilaha illallah. Apa? Antum yang muda-muda, ganteng-ganteng kok galau gara-gara saya aja yang sudah tua kurus begini, nggak ganteng. Antum baca komen-komen di YouTube nih, berapa banyak yang ingin jadi istri saya kedua. Apakah makna khilafah dalam arti sebenarnya menurut Islam sendiri? Karena seiring berjalannya waktu, makna khilafah semakin menurun dan tergerus oleh mindset negatif. Masya Allah. Bagaimana contoh kepemimpinan yang bagus diterapkan di Indonesia menurut pandangan Islam sendiri? Tapi kita lihat dulu bahasa khalifah atau khilafah. Khilafah itu sistemnya, khalifah itu tugasnya. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30. Paling kiri sebelah atas. Ini kalimat khalifah pertama di Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dari kata khalafa yakhlifu khalfan. Secara bahasa bisa memiliki beberapa arti. Sesuatu pertama yang datang belakangan kemudian. Makanya kalau saya katakan yang di belakang, saya katakan khalfa. Haulai ikhwa khalfi. Ya, mereka ada teman-teman di belakang saya. Khalaf. Generasi belakangan. Yang datang belakangan, yang awal-awal disebut dengan salaf. Salaf awal-awal. Khalaf belakangan. Baik. Jadi yang datang kemudian disebut dengan khalaf. Orangnya disebut khalif, tugasnya disebut khalifah. Kenapa disebut dengan khalifah? Karena manusia itu ketika dia dilahirkan kan saling menggantikan. Yang awal digantikan, awal digantikan sampai dengan kiamat. Adam meninggal digantikan setelahnya. Meninggal digantikan setelahnya. Saling menggantikan. Karena itu disebut dengan khalifah. Paham sampai sini? Yang kedua, kata khalifah juga bisa berarti sesuatu yang mengandung manfaat. Sesuatu yang bermanfaat. Yang menciptakan kebaikan. Turunan dari situ disebut dengan al-umru, batas usianya. Batasnya disebut dengan ajal, isinya disebut dengan umrun. Keadaannya disebut dengan ma'mur. Kata kerjanya amira, turunannya ya'mur.
Baik. Khalifah yang membawa manfaat, bisa membangun. Karena itu ketika Adam diturunkan ke bumi untuk membawa ketenangan, kesenangan, kenyamanan, maka dikatakan oleh Allah, Adam, kamu dengan keturunanmu akan saling menggantikan. Tapi setiap yang hadir di bumi itu harus membawa manfaat dalam kehidupannya. Jadi kalau bicara yang bermanfaat, kalau menatap yang bermanfaat, kalau bekerja yang bermanfaat. Makanya semua bangunan yang dibangun oleh manusia itu harus membawa manfaat dalam kehidupan. Membawa manfaat, itu poinnya. Makanya disebut dengan khalifah. Karena itulah ketika kita diberikan batas usia, usia disebut apa? Bukan umur, ajal. Quran surah 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal, setiap umat punya batas usia, waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya enggak akan bisa maju, enggak akan bisa mundur. Nah, cara kita mengisi usia ini disebut dengan umur namanya. Di umur itu cara mengisinya, usianya disebut dengan ajal. Apa itu umur? Dari kata al-umru, sesuatu yang menghadirkan tadi manfaat, keberkahan, kebaikan. Jadi kalau sepanjang diberi umur, antum harus menghasilkan yang manfaat-manfaat, yang baik-baik. Jadi kalau ditanya misalnya umurnya berapa? 34 tahun. Maksudnya selama 34 tahun itu kebaikan apa yang sudah Anda hadirkan di muka bumi ini? Matanya berapa kali lihat yang baik? Mulutnya berapa kali lihat yang baik? Jangan-jangan anak 4 tahun sudah menghafal Quran. Mata buta, hafal Quran. Antum dikasih 40 tahun, 50 tahun, mata sehat, fisik kuat, masih belum sempat hanya sekedar melihat mushaf. Antum butuh berapa tahun lagi? Alhamdulillah. Butuh berapa tahun lagi? Ayo berubah. Berubah. Jadi kalau antum sudah mendapatkan kebaikan, Masya Allah. Maka ketika pulang, enak. Dulu kami punya kawan namanya Ahmad Muzammil. Semoga Allah menyayangi beliau. Beda usia dengan saya kisaran 5-6 tahun lah. Saya sekarang 33, mungkin beliau 38. Tapi sudah meninggal dunia. Kami mengasuh pesantren dengan nama yang sama. Saya dulu waktu pertama kali dari Libya ke Indonesia mengasuh pesantren Al-Hikmah di Lebak Bulus, itu untuk penghafal Quran. Mahasiswa yang tinggal di sekitaran Jakarta Selatan. Supaya tidak tinggal di tempat yang kurang-kurang baik, ditampung di situ, gratis menghafal Quran, dan Masya Allah. Ya, belajar di sekitaran Jakarta Selatan. Beliau Ahmad Muzammil, Allahu Akbar, mengasuh Al-Hikmah juga. Fokusnya tahsin. Tahsin. Saking sayangnya Allah kepada beliau, kisaran 2-3 tahun lalu. Bulan Sya'ban, ba'da subuh, setelah sholat subuh, enggak dapat Ramadan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wah, Ahmad Muzammil, pahala kamu sudah banyak. Setiap orang tahsin kamu dapat pahalanya. Enggak, setiap tahsin pahala mengalir, pahala mengalir. Setiap baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. 10 kebaikan, 10 kebaikan. At-Tirmidzi dalam hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca 1 huruf dari kitabullah, 10 kebaikan mengalir bagi dirinya. Setiap tahsin dapat, sudah, kamu pulang. Adi Hidayat masih banyak dosanya, masih banyak kesalahannya. Dapat Ramadan dia, kamu tidak, pulang. Cuma dikasih bersin 2 kali. Hadsi. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah. Indah pulangnya. Ahmad Muzammil bersin 2 kali, meninggal. Antum bersin berkali-kali tadi belum meninggal juga tuh. Tapi yang paling menarik adalah lihat kebaikan banyak ditenun. Mata melihat yang baik, mulut mengucapkan yang baik, kaki kepada yang baik. Itu umur namanya. Kerjanya baik, pada orang tua baik, pada pasangan baik, pada anak baik, pada segalanya baik. Jadi teman-teman sekalian, kalau ditanyakan kepada antum, apa artinya khalifah? Khalifah itu adalah pesan-pesan kehidupan yang menjadi tugas kita, misi kita saat di dunia untuk menampilkan banyak kebaikan-kebaikan. Wujudnya 2, ada kebaikan spiritual dalam wujud ibadah ritual, ada kebaikan sosial dalam hubungan muamalah dengan makhluk. Kebaikan ritual diukur berdasarkan takwa antum hubungan dengan Allah. Kebaikan sosial diukur berdasarkan takwa antum dengan makhluk. Makanya ketika disebutkan takwa di Quran sebanyak 115 kali, dibagi 2 bagian. Ada hubungan dengan Allah, misal Quran surah kedua, ayat 2 sampai dengan ayat kelima. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa orang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat ibadah ritual. Ritual. Ada yang kedua, ibadah sosial, hubungan dengan makhluk. Tata hubungan dengan makhluk. Antum khalifah, cari yang baik-baik, cari yang bermanfaat. Siapapun selama dia makhluk, hadirkan kemanfaatan yang baik-baik. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa orang takwa di sini? Ayat 134-nya. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, yang gemar berbagi dengan sesamanya. Maaf, berbagi dengan siapa? Sesama. Quran tidak pernah menyebutkan dia muslim atau tidak. Di sepanjang Anda manusia, belum tentu tetangga Anda ini muslim semua. Mungkin ada yang non muslim. Tunjukkan kebaikan orang Islam. Demi Allah saya katakan, ketika Anda diminta berbagi, kalimat iman disebutkan di situ. Teman-teman kalau kedatangan tamu, saya akan bertamu ke rumah Anda. Anda buatkan minuman tidak? Cari makanan. Kenapa? Kenapa? Bukan karena ada tamu.
Kalau orang beriman itu bukan karena tamunya datang, karena Allah perintahkan dia untuk mengerjakan itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Jadi memuliakan tamu itu bukan tamunya mau datang, tapi karena Allah perintahkan. Jadi kalau tamu nggak jadi datang pun dia nggak akan marah, nggak akan kecewa, karena dia selesai menunaikan perintah Allah. Sudah bikin minuman bagus, cari-cari jus yang paling enak, masya Allah. Tiba-tiba di jalan tamunya telepon, akhi, mohon maaf saya nggak bisa datang nih, ada acara ini. Karena dia mengerjakan karena Allah, bukan karena tamunya, dia nggak ada masalah. Nggak apa-apa akhi, alhamdulillah, mudah-mudahan lancar acaranya. Alhamdulillah ya Allah yang telah memberikan anugerah tambahan minuman. Yummy, masya Allah. Enak. Kalau antum cuma karena tamunya capek, ya Allah, nggak jadi datang, udah nyari ini nyari itu. Antum belajar karena pengen lihat ustadznya atau karena Allah? Ayo. Besok-besok saya uji nggak datang nih. Masya Allah. Belum tentu. Jadi kalau dilakukan karena Allah, itu enak semuanya. Nyaman. Coba ketika berbagi. Antum cek. Pernah dengar hadis ini nggak? Siapapun orang yang dalam bahasa umum bebasnya, siapa yang memasak makanan, baunya tercium pada tetangganya, maka bagilah tetangganya walaupun cuma kuahnya. Tapi tolong baca hadis dengan baik ya. Itu maksudnya kalau antum masak kuahnya saja. Kalau cuma masak kuahnya saja, maka kuahnya saja pun bagi dengan tetangga supaya dia tidak berpikir yang negatif. Antum masak kuah ayam isinya singkong. Antum gak bagi dengan teman, karena gak dibagi dia simpulkan, aduh kuah ayam gak dibagi, masak ayam, padahal cuma kuahnya. Maka bagi kepada dia. Tapi kalau antum masak kuah dengan isinya, jangan antum ayamnya makan, kuahnya kasih orang. Itu gak tepat. Tapi yang ingin saya sampaikan, apakah Nabi pernah mengatakan kalimat ini, jika tetangga anda muslim? Enggak. Demi Allah saya katakan, antum punya tetangga nih, mungkin non-muslim. Bagi dia. Masak makanan, kirimkan. Ketika dikatakan, Pak, terima kasih Pak, Bapak baik sekali. Bukan karena baik. Tapi ini karena Allah perintahkan saya untuk berbagi. Begitu anda sebutkan di lisan dengan kalimat Allah, maka itu jadi hidayah pada dirinya. Dia berpikir besoknya bagi lagi, Masya Allah. Diperintahkan Allah lagi ya Pak ya? Masya Allah. Iya. Kasih lagi. Apalagi kalau antum nih. Ini rumah tetangga, ini rumah antum sini. Tiba-tiba punya pohon mangga. Mangganya berbuah. Buah mangganya sampai ke pengarangan tetangga antum. Walaupun dia non-muslim, kasih tahu dari awal. Sampaikan, Bu, Pak, mohon maaf, ini ada mangga. Buahnya ke tempat ibu. Iya Pak, tolong jangan minta izin ya. Kalau nanti sudah berbuah, ibu pengen, petik aja langsung. Itu hak bersama, nggak usah minta izin. Loh kok begitu Pak, aturan dari mana? Aturan dari Allah dan Rasulnya. Mohon maaf kalau terlampau merepotkan, kalau ambil aja, nggak usah bilang. Terima kasih Pak, Masya Allah, jadi hidayah. Cuman besok-besok ayam anda main ke tempat dia. Masya Allah, ayam. Dia belum tahu hukumnya. Masya Allah. Begitu besoknya datang, anda diundang. Oh, Masya Allah, Pak, ayam. Jadi itu ya. Antum gak usah sibuk banyak-banyak loh, ini itu ya. Antum terapkan dulu kebaikan-kebaikan. Kalau diri sendiri sudah baik, di rumah sudah baik, keluarga baik, tetangga baik, RT baik, jadi sekampung baik, senegara baik, maka sudah berlakulah kemudian nilai-nilai keislaman dalam kebaikan. Gak usah takut, selesai. Jelas ya? Baik. Dan gak usah merubah macam-macam, sudah jadi jalani. Negara Republik Indonesia anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sudah selesai. Tinggal kita terapkan nilai-nilai keislaman dalam diri kehidupan kita. Dan negara menjamin. Ayo terapkan oleh kita. Kata yang baik, sikap yang baik dan sebagainya, insya Allah. Dan tegaskan sesuai dengan hukum yang baik-baik.